Malam. Selamat datang di channel Pau Project. Yeay. Eh, Makasih sudah diundang. Silakan perkenalkan diri dulu. Oke. Sudahkah? Hai, nama saya bla 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 bla. Saya sekarang stay-nya di Makassar. Terus apa lagi ya? Nama saya Hera. Bukan sih, kalau mau dibilang Lady Bakers kayaknya bukan deh. Pengendara motor aja gitu. Berapa tahun main motor? Berapa tahun nyadar ada motor di dunia ini itu kelas 5 SD, karena bapak saya itu sukanya Vespa. Dia ada rasa bosannya, tapi dia suka Vespa, jadi kadang ganti Vespa ini ke tipe selanjutnya gitu kan. Tapi pada saat kelas 5 SD itu saya penasaran, ini motor apa gitu kan, motornya modelnya kayak gimana gitu ya. Ternyata dia Vespa bla bla bla. Yang saya sentuh dari dunia motor, dari motor ya, Vespa, pertama itu apa sih, koplingnya. Nah, dia kan di tangan tuh koplingnya, sama remnya. Saya penasaran kan, namanya kecil, sama bagasi. Kalau Vespa kan bagasinya di samping dan di depan. Dan terus kalau dia sudah ganti dengan Vespa yang lain, satu yang bikin penasaran cuma satu di Vespa, kedalaman bagasinya itu bagaimana. Jadi saya buka bagasinya terus lihat situ sih, lihat saya sampai situ. Terus naik SMP, enggak deh, SD kelas 6 saya sering diajak sama teman balap gitu. Tapi sempat jatuh, tapi jatuhnya bukan saya yang bawa motor, teman saya gitu. Ada bekas juga. Terus naik SMP diajak juga sama teman, tapi cuman teman yang di lingkungan saya, bukan kayak sekarang kan nimbrung sama klub-klub ini, klub itu gitu. Terus naik SMA sampai zaman kuliah pertengahan itu saya enggak nyentuh sama sekali dunia otomotif, karena dari SMA kelas 1 sampai kelas 3 itu saya sibuk bertanding. Terus naik kuliah pertengahan saya sempat kerja di dunia otomotif gitu ya, tapi motor. Nah, saya belum nyadar gitu kan, tapi saya masih dengan secara tidak langsung saya tahu gitu motor itu kayak gimana gitu kan. Tapi spesifik waktu itu di Honda. Malah lebih dominan waktu itu mobil gitu. Berjalannya waktu tahun 2018 itu baru kayaknya mau seriusnya di motor gitu. Sampai sekarang. Berarti gitu. Pertama sekali memang serius di motor 2018. Tapi cintanya dari dulu, memang sebetulnya cintanya dari dulu kalau soal motor. Tadi kan sempat ikut balap-balap. Iya. Itu pertama kali pakai motor apa? Pertama itu kayak apa sih? Kayak legenda begitu. Astrea. Iya, kayaknya kalau nggak salah lupa ingat kayaknya itu. Terus jatuh, knalpotnya saya peluk gitu kan. Jadi bekasnya itu di betis sama di perut. Terus setelah itu diganti sama sepeda, sama bapakku, sepeda guys. Terus setelah itu kalau yang SMP sama teman itu Thunder guys. Dari SD sampai kuliah kan memang sudah bersahabat sekali dengan motor. Kayaknya. Dari sisi pandang apa yang menarik dari dunia motor? Kalau saya nggak tahu deh, kalau ini kan apa ya, gender ya, saya kan cewek gitu. Tapi kalau spesifik, kalau saya, pemikiran saya, kalau soal motor, karena saya cinta, this is passion. So, ini passion. Jadi bagi saya semuanya itu bermakna gitu. Pertanyaannya apa tadi? Yang menarik tentang dunia yang motor. paling menarik kan? Nah, semua, kalau bagi saya, semua part yang nempel di motor menarik. Plus apa yang nempel di badan saya gitu. Jadi helm, glove gitu kan. Jadi semuanya kayaknya bermakna deh. Kalau bagi saya ya. Terus selama ini manfaat apa yang didapat selama terjun di dunia motor? Kalau manfaat
manfaat apa ya? Saya nambah teman banyak gitu kan. Saya sebetulnya enggak masuk klub gitu, enggak ada. Karena saya takutnya waktu saya enggak bisa pure ke salah satu klub gitu kan. Jadi saya bergaul di mana aja gitu. Saya terima di mana sapa saja, CC-nya berapa gitu kan. Saya terima. Terus pertama nambah teman, terus nambah ilmu juga gitu kan. Saya butuh ilmu karena saya cewek kan. Otomatis saya nggak terlalu dapat banyak ilmu dari diri saya sendiri karena saya nggak tahu gitu motor itu kayak gimana. Terus solidaritas kayaknya deh itu paling penting karena nggak mungkin saya sesempurna bagaimana gitu ya. Saya pasti butuh pertolongan kalau semuanya ada trouble di jalan gitu. Saya sempat beberapa minggu yang lalu saya dapat trouble ya, teman-teman saya menolong gitu. Terbukti sih itu sih. Di zaman SD kan dikenalkan sama siapa? Sama Bapak. Kebetulan kan ada Vespa-nya. Iya. Mungkin tidak kalau misalnya waktu itu bukan Vespa tapi mobil, terjun ke mobil. Enggak juga sih. Memang motor. Karena saya taruhlah kalau anak kecil oke, fine kali ya. Masih bisa berubah-berubah kan. Tapi berjalannya waktu otomatis kan sesadar ini pasti nyadar lah ya. Mobil lebih enak, sebetulnya lebih nyaman gitu kan. Tapi kayaknya bukan itu intinya gitu deh. Kembali lagi karena saya cinta, jadi ya biar bagaimanapun kalau seumpamanya kita cinta ya pasti senyaman apapun kendaraan yang selain itu ya pasti kayaknya. Sekarang kita pakai motor apa? Sport. Sport. Ya. Kenapa sport? Sport. Gak tau deh. Serasa kayak sensasinya itu beda deh kayaknya. Kalau sport sekarang kan saya pakai Ninvi gitu kan. Ninvi itu dia sport touring, bukan sport tulen ya. Dia juga bukan touring. Jadi kalau dibawa ke daerah kayaknya nyaman-nyaman aja. Gitu. Tapi saya pernah punya CBR juga. CBR itu kan dia sport tulen banget gitu. Tapi selama kita memang basicnya suka itu, selama kita memang suka gitu ya, dari awal kebiasaannya sport, memang sukanya sport, pasti kayak nyaman aja. Kalau sudah jalan, sudah apalagi kencang itu sudah berasa hilang sumpah. Bagi saya yang suka sport gitu. Ada kemungkinan tidak coba tipe yang lain? Kalau klasik, taruhlah custom ya, motor custom. Saya suka motor custom, tapi tetap basicnya itu taruhlah scrambler mungkin. Jadi basicnya tetap sport gitu, klasik sport. Jadi nggak bisa gitu. Kalau cinta gimana dong? Oke, terus kalau di masyarakat kan pasti ada pandangan bilang perempuan yang main motor pasti ada stigma negatifnya masyarakat. Perempuan naik motor. Selama kita main motor ada tidak stigma negatif yang masuk ke kita? Kalau berbicara sekarang kayaknya enggak deh. Yang saya alami ya, enggak. Karena ya dibekali dengan saya bekali diri saya sendiri ya. Kayaknya sih aman-aman aja. Aman sih. Cuman memang kalau cewek ya rada mungkin digangguin gitu ya. Kebanyakan saya dapatnya pengalaman kayak gitu. Cuma digangguin gimana gitu, cie-cie kayak gitu. Tapi enggak terlalu banyak sih. Paling kalau lampu merah gitu. Tapi kalau jalan mana ada. Udah sih. Terus? Oh iya tunggu. Kecuali kalau lagi kencang nih ya. Kan biasa orang bilang kencang gitu, balap di jalan umum. Nah itu biasa dulu waktu masih Gixxer motor yang 750. Nah itu bagus juga sih kalau ada channel kayak gini. Jadi kita bisa berbagi informasi untuk orang-orang yang awam. Sebetulnya ada beberapa motor yang tidak bukan dari yang pengendaranya ingin ngegas gitu guys. Bukan, memang motornya memang diajak kencang. Nah jadi bukan maksud sebagian pengendara atau bikers memang mau memperlihatkan bahwa dia itu
jago balap gitu, enggak juga, enggak semua. Memang ada sebagian motor memang diajak kencang. Karena kalau tidak kencang, Kalau nggak kencang nanti motornya overheat guys, gitu. Jadi ini just info aja, mumpung channelnya kan besar kan, subscribernya banyak. Oke, next. sebagai perempuan yang terjun ke dunia motor, otomatis kan kenal banyak komunitas motor. Enggak juga. Adalah pokoknya. Iya, ada. Ada tidak perlakuan khusus dari komunitas motor ke kita sebagai perempuan? Misalnya karena dilihat, oh karena ini perempuan bawa motor, kita kebanyakan laki-laki, kasih perlakuan khusus lah. Pokoknya ada privilege lah di komunitas itu. Kalau yang saya rasa, saya kan sebetulnya nggak ikut komunitas. Cuman saya sering nimbrung sama mereka kan. Jadi kalau kita riding agak long time trip, itu pasti kalau yang lady bikers pasti berasa lah ya kalau di istimewakan. Tapi kalau saya taruhlah lagi di jalan gitu ya, biasanya kan cewek, orang-orang kan berpikirnya agak lama gitu kan bawa motor. Tapi ada mungkin juga ya kayak gitu, lady bikers harus dijaga karena takutnya di belakang ada keras atau apa gitu kan. Tapi kalau saya pribadi, saya rasa enggak pernah sih ada perlakuan spesial, malah mereka kiranya saya laki-laki gitu. Itulah kekurangannya, bukan kelebihan guys, kekurangannya. Karena kalau saya jalan trip yang jauh gitu ya, riding yang jauh, itu kebanyakan alasan saya agak ngebut dikit bukan karena mau bilang kalau saya bisa kencang gitu, bukan senang kencang, bukan, tapi karena takut ketinggalan guys. Karena saya nggak terlalu tahu jalan gitu, jadi teman-teman cowok nggak terlalu ngejaga gimana gitu ya. Kalau saya ya pribadi gitu, yang saya rasakan. Gitu. Dari tadi kan kita bilang trip kemana. Yang paling senang kita rasakan selama ini, selama trip itu apa? Apa ya? Kalau untuk motornya sendiri, lebih manfaatnya untuk saya lebih apa ya? Nambah pengalaman, terus saya lebih menguasai motor itu sendiri gitu kan. Terus kalau jalan sama teman-teman kan ada aja cerita gitu kan, banyak yang nggak terlalu banyak drama sih, karena kalau anak motor kayaknya kan lebih banyak cowok kan, jadi dramanya kurang guys, tenang aja. Jadi enak sih, banyak pengalaman, terus ada tempat baru yang belum pernah dikunjungi, akhirnya saya tahu gitu, oh ini bagus itu sih. Dari SD main motor sampai sekarang, apa yang bikin betah? Apa yang betah? Kenapa bisa tetap di motor gitu? Gak tau deh, mungkin cinta, kalian memang sudah cinta. Jadi selama saya serius dengan waktu kecil itu SD, saya sempat lihat bapak saya tali gasnya Vespa itu kan panjang boy, panjang banget kan. Jadi saya lihat, saya biasa perhatikan, terus sampai sekarang karena sering bongkar motor yang sekarang ya, yang sport, jadi itu kunci-kunci bapak saya sambil semua. Karena kunci Vespa kan itu dia ada ukuran yang nggak ada sekarang gitu, nggak diproduksi. Taruhlah kunci berapa gitu ya, ada angka yang nggak ada diproduksi, yang ada cuma ada di Vespa. Jadi kayaknya menguntungkan banget gitu. Jadi kayak seneng gitu. Jadi masuk 2018 kan saya sudah serius, jadi semakin saya pelajari, jadi makin betah jadinya. Jadi kalau ninvi, saya sudah bongkar fairing-fairingnya, jadi kayak makin penasaran aja, jadi makin betah aja. Pernah tidak terlintas satu waktu bilang capek main motor? No, nggak pernah. Karena gini deh, motor kan banyak. Saya belum capai semuanya gitu, belum. Tapi kalau suatu saat semua sudah dicoba motor, semua tipenya motor sudah dicoba, akan ada terlintas tidak bilang? Selama produsen berhenti memproduksi, mungkin saya berhenti juga. Oh, kayaknya iya. Mungkin juga.
Coba tanya ke brand-brand itu yang buat motor, coba suruh berhenti, pasti saya berhenti juga. Seriusan. Oke, pertanyaan terakhir sekaligus penutup. Sebenarnya selama ini kita main motor apa yang dicari? Apa yang dicari? Kalau dari segi bergaul, saya cari ilmu sama teman-teman. Terus kalau untuk motor, ya saya mau tahu itu motor gimana sih. Saya nggak mau saya cuman naik, cuman dijalanin aja gitu, dibawa jalan aja itu motor. Saya nggak mau kayak gitu. Saya mau pelajari semuanya, mau dari mesinnya, mau dari perintilan-perintilannya, partnya gitu. Karena untuk sekarang kan memang saya juga sudah saking fokusnya itu saya memang bisnis juga di situ, jual beli motor. Motor itu bukan cuma motornya doang untuk dipelajarin ya, helmnya juga perlu dipelajarin, motor itu sendiri, dia perlakuannya gimana, itu sih. Terus gear yang ada di kita bukan cuma part yang ada di motor, itu sih. Nggak akan habis lah pembahasan. Nggak akan habis. Jadi kalau orang bilang nggak bosan, enggak sih. Karena sebetulnya kalau kamu berpikir cuman motor ya emang kecil ilmunya. Tapi kalau kalian pelajari di motor itu banyak sekali. Dan untuk saya, prinsip saya bukan cuman sport sebetulnya. Tapi memang cinta saya di sport. Tapi saya nggak boleh belajar di satu sisi aja. Saya harus belajar di semua sisi. Sudah? Oh, sudah nih. Oke. Oh ya. Terima kasih sudah berpartisipasi di channel Power Project dalam segmen Eko. Terima kasih juga Fashion Food yang luar biasa ini dari Timbayan. Makasih Om. Om Robi, thank you. Kita bertemu lagi di segmen Temu Komunitas berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. See you. Nama Instagram saya starbike_garage. Terus apa ya? Oh, YouTube ya, channel YouTube. Channel YouTube sama Starbike Garage juga. Sih, dan lain-lain. Iya, kalau semuanya kalian minat silakan cek saja di Instagram. Review-review itu ada di YouTube. Thank you ya sudah bantu promosi. Power Project. Bye.